Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu dari ayat Markus 16 ayat 15. Dengan itu saya ingin beritahukan bahwa kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat, dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, saya senang sekali hari ini sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya share melalui Alkitab. Tapi sebelum itu mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami berdoa semoga Tuhan berikan kami bukan hanya saja hari yang baru, tapi roh yang baru dan juga hati yang baru, supaya hati kami ini betul-betul dimurnikan oleh Tuhan, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, bukan hanya saja kami dengar, boleh kami simpan di hati kami yang Kau sudah murnikan dengan darah yang-Mu yang kudus. Tolong hamba, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya setiap perkataan yang hamba akan ucapkan itu dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, dan kita semua katakan amin. Amin, saudaraku. Jadi seperti biasanya saya ada beberapa note sebelum saya mulai dengan ayat. Yang pertama, note-nya berbunyi, saya waktu itu masih ingat, kemarin saya siapkan firman ini, saya ingat waktu saya masih teenager, saya masih kecil, ya sekarang saya umur 77, saudaraku, 77 tahun, jadi long time ago ya. Saya ingat waktu saya masih teenager, ayah saya pernah mengambil seorang pembantu yang bernama Sugiman. Ya, Sugiman ini seorang desa dari Jawa, saudaraku. Dan tidak lama kemudian Sugiman ini menerima Tuhan Yesus, menjadi seorang Kristen karena kami layani di rumah kami. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, walaupun Sugiman adalah seorang pembantu atau hamba, tetapi ayah saya menganggap Sugiman sebagai seorang sahabatnya, saudaraku. Di mana ayah saya selalu mengajak Sugiman makan bersama-sama di meja makan bersama ayah saya. Dia bilang, Sugiman, kamu jangan duduk di ubin. Dia kan dari desa, jadi senang duduk di ubin. Ayah saya bilang, kamu duduk sini di meja makan bersama saya. Karena apa? Karena ayah saya bukan menganggap dia sebagai hamba, tapi sebagai apa? Sahabat. Selanjutnya saya taruh seperti ini. Sampai akhirnya ayah saya melamarkan Sugiman ini, seorang hamba ayah saya ini, untuk menjadi seorang prajurit di Angkatan Udara atau AURI, karena ayah saya adalah seorang perwira AURI pada saat itu. Jadi saya taruh seperti ini. Jadi sebagai seorang yang mengaku diri Kristen, apakah kita adalah seorang hamba Kristus Yesus? Dan kalau kita seorang hamba Kristus Yesus, apakah kita juga adalah seorang apa? Sahabat Yesus Kristus. Jadi ada hamba, tetapi juga sembari jadi hamba, jadi sahabat Tuhan Yesus Kristus. Dengan itu saya taruh judul seperti ini. Judulnya ialah Menjadi Sahabat Yesus. To become friend of Jesus. To become friend of Jesus. Dan kita akan masuk kepada poin nomor 1, yaitu berseru, Tuhan, Tuhan. Call, Lord, Lord. Ini poin nomor 1. Dan saya ada 4 poin, saudara. Sebab itu dengan cepat kita akan belajar. Kita akan lihat Lukas pasal 6 ayat 46-49. Ini Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu itu bisa termasuk Anda dan saya, betul? Mengapa kamu berseru, bukan hanya bicara, berseru, saudara, kepadaku. Yesus katakan, Tuhan, Tuhan. Padahal kamu apa?
tidak melakukan apa yang kukatakan. Ini Tuhan Yesus mengatakan, kamu berseru, Tuhan, Tuhan kepada saya. Tapi kamu tidak melakukan apa yang saya katakan. Nah, ayat ini menyatakan ada dua hal. Nomor satu, Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, betul? Karena dia katakan, kamu berseru Tuhan, Tuhan. Tuhan Yesus jawab, bukan, begitu kan? Tuhan Yesus jawab, kenapa kamu panggil Tuhan tapi tidak melakukan apa yang kukatakan? Dia tidak menyangka kalau dipanggil Tuhan. Yang kedua, pertanyaannya ini pertanyaan Tuhan Yesus berdasarkan kenyataan atau fakta. Dia bertanya, kenapa kamu tidak melakukan apa yang katakan? Itu fakta. Banyak saudara dan saya, kita juga sering kita panggil Tuhan, tapi kita nggak mau bikin apa yang Tuhan katakan. Betul? Ya ini ngaku diri ya, begitu ya. Jadi di sini kita baca ayat 47 terus sampai selesai 49, kita akan jelaskan. Setiap orang yang datang padaku, Yesus, dan mendengarkan perkataanku, ia serta melakukannya. Jadi bukan hanya dengar dan apa? Melakukannya. Sedangkan kita ini seringkali hanya dengar aja, tapi tidak melakukan. Tuhan Yesus katakan, kalau kita dengar melakukan, aku atau Yesus akan menyatakan kamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, Tuhan Yesus jawab, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ini umpama, saudara. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas apa? Batu. Dan ketika datang air bah, bukan hanya air kali, air ledeng, air bah, dan banjir melanda rumah itu tidak dapat apa? Digoyahkan. Karena rumah itu apa? Kokoh dibangun. Siapa yang katakan ini? Tuhan Yesus. Ayat 49, sebaliknya, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, Yesus, dan apa? Tidak melakukannya. Cuma dengar aja, tapi tidak melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas apa? Tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu apa? Segera, bukan pelan-pelan, segera rubuh dan hebatlah apa? Kerusakannya. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Dan dia tidak pernah, orang Jawa katakan, guyonan. Dia tidak pernah guyonan, bercanda. Serius dia katakan. Oleh sebab itu kita lihat note, saudara. Seperti saya taruh. Sudah berapa kali, saudaraku, kita pribadi, kita saudara saya ini, kita berseru Tuhan, Tuhan. Baik di dalam hidup kita sehari-hari maupun di dalam acara ibadah, betul? Di dalam acara ibadah kita di dalam gereja. Apa kita sungguh-sungguh sudah atau sedang melakukan apa yang Yesus katakan kepada kita? Kita seru kepada Tuhan, tolong saya, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan anu, Tuhan ini. Tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Coba baca Matius 21, ayat 28 sampai 31a. Ini perumpamaan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan apa? Bekerjalah. Pergi dan apa? Bekerjalah hari ini dalam kebun anggur atau di ladang kebun anggur. 29. Jawab anak itu dan anak yang sulung, baik Bapak, baik dong. Oke Bapak, baik. Dia mungkin dia seolah-olah anak kok baik ya, patuh sekali Papa. Baik Papa. Tetapi ia tidak pergi. Jadi mulutnya bilang, oke Bapak baik, siap Pak. Tapi tidak pergi. Artinya tidak mau bekerja di kebun anggur ayahnya, betul? Bilang iya, tapi tidak mau pergi. Ayat 30 kita baca. Lalu, orang itu atau ayah itu pergi kepada anaknya yang kedua. Dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab apa? Oh, aku tidak mau. Beda kan? Anak nomor 1 bilang, siap, baik Pak. Tapi nggak mau. Anak kedua, aduh aku nggak mau, males gitu ya. Biasa anak adik ya, anak kedua tuh biasanya malas. Aku tidak mau. Tetapi apa? Tapi kemudian ia apa? Menyesal. Artinya dia bertobat. Kenapa saya bilang nggak mau? Dia bertobat, dia nyesal. Lalu apa? Pergi juga. Coba ayat 31 bagian A saja.
Tuhan Yesus katakan, siapakah di antara kedua orang itu yang apa? Melakukan kehendak ayahnya. Jawab mereka, yang terakhir, yaitu anak yang kedua. Jadi kita lihat notnya seperti ini, saudara, saya taruh. Ini adalah cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ini perumpamaan. Jadi anak yang mana yang menggambarkan hidup kekristenan kita pada saat ini? Halo? Sesuai dengan perumpamaan ini, yang mana ya? Anak dua ini menggambarkan hidup kita saat ini juga. Yang satu, kita bilang iya, tapi gak mau pergi. Apa yang kedua? Dia menyesal dan bertobat. Lalu pergi. Yang mana? Gambarkan. Saya tidak menuduh, saudaraku. Saya hanya bertanya. Coba selanjutnya mengatakan seperti ini. Menurut perumpamaan Tuhan Yesus ini, intinya ialah kepatuhan dan kerelaan dari seorang anak untuk melakukan apa? Permintaan atau apa? Perkataan bapaknya sendiri untuk apa? Bekerja di ladangnya. Nah, ingat Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak mau melakukan apa yang ku katakan. Nah, makanya saya taruh perumpamaan ini, anak yang mana yang dia melakukan perkataan ayahnya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin kedua. Poin kedua yaitu perintah agung. Katakan perintah agung. Great Commission. Dan kita akan lihat Markus 16 ayat 15. Saudara tahu semua, tadi kita sudah baca ayatnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya. Ini setelah Tuhan Yesus bangkit. Dia baru bangkit, dia baru datang, dia di Galilea, dia berkata kepada mereka, pergilah kemana? Ke seluruh dunia. Artinya ke dunia itu di mana saudara berada, saudara pergi juga. Saudara ada di Indonesia, ada di Amerika, ada di Holland, ada di mana saja, di Taiwan, di Singapura. Pergilah ke seluruh dunia, saudara pergi. Ya, dan beritakanlah apa? Injil kepada segala makhluk. Jadi perintahnya bukan pergi, saudaraku. Pergi ya pergi, tapi yang sebenarnya perintahnya apa? Beritakanlah Injil. Karena banyak orang Kristen pergi, tapi cuma melancong. Saya sering lihat di Facebook, mereka ada yang ke Italia, ke Eropa, ke Singapura, ke Australia. Pergi sih pergi. Tapi kita disuruh untuk apa? Memberitakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kita pergi, kita ketemu orang India, ketemu orang Eropa, orang Amerika, orang Meksiko, segala macam orang. Kita memberitakan Injil. Ini apa? Perintah. Perintah yang agung. Coba kita baca Matius 28:19 dengan cepat. Tuhan Yesus lagi berbicara, karena itu apa? Pergilah. Nah, ingat perginya bukan perintahnya. Perintahnya apa? Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Nah, itu Tuhan Yesus mau kita pergi, kita bersaksi menjadikan seluruh bangsa muridku, murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah agung. Kita panggil Tuhan Yesus sembuhkan, tolong saya Tuhan Yesus, saya minta ini, minta itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu nggak mau? Kamu nggak mau melakukan apa yang aku perintahkan. Tadi katakan, sekarang perintah. Yang mana yang lebih ini? Hanya kata-kata apa perintah? Ini kan perintah. Tapi kita tidak mau pergi kadang-kadang. Coba nanti saya taruh seperti ini. Sebagai seorang yang mengaku diri Kristen atau murid Yesus dan selalu berseru, Tuhan, Tuhan, apakah kita sudah atau sedang melakukan perkataan atau perintah Yesus Kristus pada saat ini? Saudara jawab sendiri. Coba note selanjutnya, saya taruh seperti ini. Atau kita adalah seorang Kristen yang sangat malas dan merasa sama sekali tidak peduli dengan perkataan dan perintah Tuhan Yesus. Yang mana, saudara? Saudara saya sering dengar ini, pergilah ini, tapi kita malas, kita nggak mau.
Kita aduh orang lain aja, aku ada usaha, ada bisnis, aku sibuk. Alasan semua keluar, gitu. Padahal memang nggak mau. Kita tidak peduli dengan perkataan dan perintah Tuhan Yesus. Bagaimana kita berseru, Tuhan Yesus kata, kenapa kamu berseru padaku? Kamu nggak mau lakukan apa yang aku bilang, kau katakan. Artinya sama juga bohong. Dan jikalau kita tidak peduli dengan perkataan atau perintahnya, itu berarti kita tidak peduli atau cuek dengan Tuhan Yesus. Betul? Kalau kita nggak dengerin dia, berarti kita cuek. Orangnya juga. Kalau kita dengar perintahnya, kita patuh, itu berarti kita sayang. Kita respect. Betul? Kita respect orang yang melakukan perintah. Kita respect orang yang menanyakan pada kita, mau pergi nggak? Gitu. Tapi kalau kita nggak mau pergi, kita cuek. Apakah kita sungguh orang Kristen? Ya tidak. Jadi kita tanya, ini ditujukan pada murid-murid, saudaraku. Murid-murid orang Kristen. Poin nomor 3, yaitu bagaimana menjadi sahabat Yesus. Bagaimana menjadi sahabat Yesus. How to become Jesus' friend. Bagaimana menjadi friend? How to become Jesus' friend? Coba kita lihat Yohanes pasal 15. Dengan cepat. Tuhan Yesus berkata lagi. Kamu adalah apa? Sahabatku. Yaitu sahabat Yesus. Jikalau, katakan jikalau. Jikalau. Bahasa Inggris if. If artinya conditional. Ada kondisinya. Kamu adalah sahabatku. Tetapi maksudnya, jikalau kamu apa? Berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti kalau kita tidak berbuat apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, kita bukan sahabatnya. Ngerti ya? Karena dikatakan kamu adalah sahabatku. Bukan hamba. Tuhan Yesus tidak pakai kata hamba. Sahabat. Kamu hamba, tapi sekarang sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tadi kita sudah dengar perintah agung. Jikalau artinya keputusan kita sendiri. Bukan keputusan jemaat. Bukan keputusan pendeta. Bukan keputusan papa mama dan lain-lain. Tapi keputusan kita sendiri. Amin. Aku mau berbuat tidak apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya aku menjadi apa? Sahabat Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi sahabat Tuhan Yesus? Tepuk tangan. Amin. Haleluya. Syaratnya gampang. Kita harus lakukan apa yang Tuhan katakan. Bahkan kita berbuat yang diperintahkan. Amin. Coba ayat 15 katakan begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Itu yang saya katakan tadi. Ini kita hamba nih. Sudah jadi hamba Tuhan. Oh, banyak hamba Tuhan tuh banyak sekali ya. Tapi sahabatnya sedikit. Betul tidak? Hamba Tuhan, semua orang mau jadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba, dengar, hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba nggak tahu. Saya hamba Tuhan, saya tidak tahu Tuhannya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus bilang apa? Saya ingat, Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat karena apa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu berapa banyak? Segala sesuatu yang telah kudengar dari siapa? Bapakku di sorga. Jadi kalau sahabat bedanya sama hamba nggak tahu. Tapi kalau sahabat Tuhan bilang, semuanya yang dia dengar dari Bapa di surga, dia kasih tahu sama sahabatnya. Amin. Jadi yang mana yang kita pilih? Hanya hamba, belajar, oh ya hamba Tuhan. Ya, ini. Tapi kita nggak tahu apa yang Tuhan Yesus kasih tahu tentang apa rencana Bapa di surga. Haleluya. Saya mau tahu. Saya mau dengar apa yang Bapa bilang sama Tuhan Yesus. Kalau saya nggak jadi sahabat Tuhan Yesus, saya nggak tahu dia nggak bilang. Makanya saya mau jadi apa? Sahabat. Walaupun saya apa? Hamba Tuhan. Ngerti? Jadi mana yang lebih baik? Sahabat. Coba kita baca ayat 16 ya. Katakan, bukan kamu yang milih aku. Tuhan Yesus katakan. Ya memang betul, kita nggak, orang banyak, oh saya pilih Tuhan Yesus, saya menjadi semua pilih sendiri. Tetapi akulah
yang memilih kamu. Dan dia bilang apa? Dan aku Yesus apa? Telah apa? Menetapkan, artinya memerintahkan kamu. Coba next continue, saya taruh bagi 2 ayatnya. Supaya apa? Kamu pergi, kata-kata pergi lagi. Kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah. Jadi bukan perginya tapi menghasilkan buah, yaitu buah-buah rohani. Dan buahmu itu tetap. Artinya tetap, jangan satu kali iya, satu kali enggak, besok males. Harus konsisten. Kamu buahmu tetap terus berbuah. Dalam hal ini kita misalnya mencari jiwa, tetap konsisten. Buahnya tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada siapa? Bapa di surga. Dalam nama Yesus namaku apa? Diberikan kepadamu. Amin. Mau nggak? Tepuk tangan Tuhan. Mau aku jadi sahabat Yesus? Sahabat, oh Tuhan aku minta dikasih. Nah saya sudah alami ini saudaraku. Walaupun kadang-kadang kita nggak minta. Kita baru angan-angan. Dikasih saudaraku. Betul ya? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Haleluya. Notice taruh seperti ini. Ini adalah satu pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus di mana saya pribadi sungguh-sungguh percaya kalau dia sama sekali tidak pernah bercanda dan atau berdosa. Jadi syarat untuk kita menjadi sahabat Yesus Kristus ialah apa syaratnya? Apakah kita sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh, apakah saudara saya sungguh-sungguh, bukan cuma sungguh-sungguh mau berbuat atau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Dan jikalau tidak, maka kita hanya sekedar hambanya. Sekedar hamba Tuhan. Saya lihat banyak hamba Tuhan yang merasa kekurangan. Merasa menderita, aku perlu uang, perlu ini. Itu hamba Tuhan. Tapi kalau kita sahabat, kita lain saudaraku. Dan jika tidak, maka kita hanya sekedar hambanya atau tidak, atau seorang Kristen biasa-biasa saja. Kristen ya biasa-biasa, tetapi bukan sahabat Yesus. Karena apa? Kita tidak melakukan, berbuat apa yang Tuhan katakan. Mau nggak saudara melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan? Itu pertanyaan. Jadi saya katakan, bukan keputusan pendeta, bukan keputusan jemaah, kamu pergi lo. Bukan, kita nyuruh orang lain, kamu pergi. Gitu ya. Coba selanjutnya saya taruh seperti ini. Dan seorang sahabat karib nih ya, memberitahukan banyak hal-hal yang sangat rahasia sekalipun hanya kepada apa? Sahabat karibnya sendiri. Karena apa? Sahabat karib, sahabat dekat. Jadi kita ngomong rahasia biasa. Karena apa? Sahabat. Jadi hal-hal yang rahasia yang Bapak ceritakan, dia tidak katakan kepada hamba-hamba. Menurut siapa? Tuhan Yesus. Dia kasih tahu. Ini sahabat karib, kita buka, kemarin saya Bapak bilang, kita enak dengarnya. Misal saya menyiapin khotbah, ya Bapak, aku menyiapin. Dikasih tahu, ini loh, kamu siapin khotbah, kamu ini ayat. Jadi saya nggak pernah niru-niru orang lain. Tuhan kasih. Amin. Ini judulnya, ini poin-poinnya, ayatnya. Ini saya nggak bohong, saudaraku. Di tempat tidur, saya lagi tidur gini, Tuhan kasih, ini kamu khotbah ini ya, minggu ini. Oh Tuhan terima kasih. Gitu. Karena apa? Kita ngobrol, kita sahabat. Dan saya perhatikan saya dulu setengah mati mau khotbah tuh, baca orang khotbah. Kadang-kadang khotbah orang lain saya tiru, ambil dari sini. Sekarang saya dalam tempat tidur, saya nggak bohong, saudara. Di tempat tidur saya gini, Tuhan kasih. Ini juga Tuhan. Saya jadi pakai gampangnya, tinggal saya bilang istri saya, saya bilang istri, saya buru-buru ini, harus dicatat, Tuhan baru bilang ini sama saya buru-buru ini, betul begitu. Amin. Mau nggak jadi sahabat Tuhan? Amin. Tapi ya harus melakukan apa Tuhan katakan dan perintahkan. Banyak hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan di gereja atau di mana sekolah, tapi tidak memberitakan Injil. Betul? Suruh pergi nggak mau. Karena mereka, saya udah punya karunia aja gereja. Iya, semua orang disuruh pergi. Memberitakan Injil. Anda mau tidak? Kalau Anda mau pergi mendengar perintah Tuhan Yesus, perkataan Anda bukan hamba tapi sahabat. Sahabat menolong sahabat. Sahabat memberitahu rahasia yang diberikan Bapa di surga kepada siapa? Sahabatnya.
Melalui siapa? Tuhan Yesus. Amin, tepuk tangan. Yakobus 2 ayat 22-24, kita baca next. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan. Seperti kita katakan, kamu perbuat, dan oleh perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Jadi bukan diimani. Kita biasa, saya dengar sering, Pak, diimani saja. No, firman Tuhan bilang, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan, dan oleh, dengar baik-baik, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Bukan dikatakan perbuatan menjadi sempurna karena iman. Halo, sekali lagi, bukan perbuatan menjadi sempurna karena iman, tetapi iman sempurna karena apa? Perbuatan. Haleluya, tepuk tangan. Ini pelajaran yang mungkin Pak Haris itu ngajarin ngaco. Saya tidak ngajarin ngaco, saya baca ayatnya. Iman Anda dan saya menjadi sempurna karena perbuatan kita, khususnya perbuatan apa? Melakukan apa yang Tuhan mau kita perbuat. Haleluya. Amin. Apa yang Tuhan suruh, itu perbuatan. Seperti anak tadi yang nomor 2, Papa, saya nggak mau. Tapi dia bertobat dan dia pergi ke ladang anggur papanya. Nah, itu sahabat. Baca ayat 23, dikatakan oleh Yakobus ini saudaranya Tuhan Yesus ya, lain bapa satu ibu Yakobus. Dan itu dengan jalan demikian genaplah nas mengatakan, lalu percayalah siapa? Abraham kepada Allah. Ingat pertama, percayalah, katakan percaya. Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Percaya. Coba baca ayat 24-nya. Jadi, kamu lihat bahwa manusia apa? Manusia apa? Dibenarkan karena apa? Perbuatannya dan apa? Bukan. Katakan bukan. Bukan hanya karena apa? Iman. Anda punya iman. Saya punya iman. Kita semua orang Kristen punya iman. Tapi perbuatan kita yang menyempurnakan iman kita. Dan kita dibenarkan karena perbuatan. Bukan hanya karena iman. Amin. Tepuk tangan. Amin. Ini jelas sekali. Jangan saudara main bilang, diimani Pak. Saya dibilang, Pak, imani. Iya, imani sih gampang. Perbuatannya mana? Imanannya enggak. Ini kita baca sekali. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena apa? Perbuatannya, bukan karena iman. Dan bukan hanya karena iman. Wow. Serem ya dengarnya, tapi kebenaran. Coba baca notnya, saya taruh seperti ini. Karena perbuatan dari imannya, Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Jadi bisakah kita menunjukkan perbuatan dari iman kita? Jikalau tidak, kita tidak akan disebut sebagai seorang apa? Sahabat Allah. Kalau kita tidak berbuat, Tuhan Yesus bilang, kamu nih panggil aku Tuhan, kamu beriman. Iya enggak? Kamu pasti punya iman karena kamu panggil saya Tuhan. Tapi masalahnya kamu nggak mau lakukan apa yang aku ngomong. Aku bilang, karena kamu menjadi sempurna imanmu karena kamu lakukan. Amin. Dan juga sekarang kita lihat, kamu jadi sahabat. Mau aku jadi sahabat Tuhan. Tuhan, besok aku mau ke sana. Oke, let's go. Bukan, aku Tuhan, bagaimana? Beres. Tuhan Yesus bilang, beres. Karena apa? Tuhan kaya. Dia yang memiliki bumi dan segala isinya. Berjalan bersama kita pelayan. Pokoknya beres. Tuhan bilang, kita ke sana, kamu sahabatku. Haleluya. Oh, I like this. Ini suatu firman yang apa ya tahu? Ini firman Tuhan, bukan saya nyontek dari orang Tuhan. Tuhan kasih waktu saya tidur. Bukan tidur sih, artinya udah melek lagi apa lagi tuh. Baru bangun pagi gitu. Tuh, saya tulis semua saudaraku. Ini hasilnya. Karena apa? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sahabatku, aku kasih tahu kepadamu apa yang Bapakku bilang sama aku. Tuhan Yesus bilang, ini Bapakku bilang ke aku gini, bilang sama si Cornelius tuh. Nah, aku tinggal terima aja. Terima kasih Tuhan. Karena dia sahabat. Amin. Poin nomor 4.
apa? Sahabat karib. Intimate what? Friend. Sahabat karib. Coba kita baca Amsal 18:24. Ada teman yang mendatangkan apa? Kecelakaan banyak. Teman sih teman, tapi ngutangnya banyak. Misalnya gitu ya. Masa aku diporotin terus, teman sih teman. Firman Tuhan bilang, tetapi ada juga apa? Sahabat yang lebih karib daripada apa? Seorang saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri. Ya saya punya saudara, saya punya kakak, punya adik, punya apa saudara lain. Ini teman sih teman saudara diporotin. Oh kamu udah kaya, tapi sahabat karib lebih dari saudara kita sendiri. Firman Tuhan. Jadi kita perlu mana? Sahabat karib apa teman saudara? Coba notis tahu seperti ini. Dia mengatakan, apakah Tuhan Yesus adalah sahabat karib kita? Yang lebih karib bahkan dari saudara-saudara kita sendiri. Dan juga semua teman-teman dekat kita. Betul? Kita punya teman banyak. Kita punya keluarga saudara banyak. Tetapi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus adalah sahabat karib kita? Karena firman Tuhan mengatakan, sahabat karib lebih dari saudara kita. Lebih dari saudara-saudara kita. Seperti saya katakan tadi, saudara kita kerjanya mengomorotin kita. Mau ngutang-ngutang nggak dibayar-bayar. Itu saudara, saya tahu, saya terus terang aja saudaraku. Tapi sahabat karib gak begitu. Sahabat karib sebaliknya. Apalagi kalau kita punya sahabat karib Tuhan Yesus yang memiliki segalanya. Kamu mau kemana Cornelius? Oh aku mau ke Singapura. Kamu mana? Aku mau Indonesia. Kamu mau ke Australia. Beres. Beres Cornelius. Mari kita pergi. Bayangkan kita pergi bukan sendiri. Kita pergi dengan sahabat karib. Beres Cornelius, saya tanggung semua. Pokoknya yang penting kamu dengar saya. Amin, gampang banget, dengerin aja, ikutin aja, iya tidak. Haleluya, amin. Wah luar biasa nih firman Tuhan, aku juga jadi senang nih. Ayat Yohanes 15 ayat 13 mengatakan seperti itu. Nah ini Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang apa? Memberikan nyawanya untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Nggak ada lagi kasih yang lebih besar. Oh, aku sayang sama kamu. I love you. I love you. Itu gombal. Nggak ada lagi kasih yang lebih besar daripada Tuhan Yesus sendiri memberikan nyawanya pada sahabat-sahabatnya. Aku sih dianggap sahabat. Wah, Tuhan Yesus terima kasih. Udah dikasih semua kebutuhan. Sekarang nyawanya. Kalau seorang udah kasih nyawa, kita mau minta apa lagi? Ini nyawa. Udah nyawa dikasih, kita masih morotin. Kan aneh ya. Orang udah kasih segalanya nyawanya nih. Saya kasih nih karena kamu sahabat. Masih ditodong. Tuhan aku minta perlu nih. Ya, yang penting kita lakukan apa yang dia katakan, dia perintahkan. Semuanya beres. Tanggung saya garanti. Amin. Karena dia berikan nyawa. Kalau dia berikan nyawa, minta duit gampang nggak? Gampang. Ya ampun. Nggak usah minta juga dikasih. Karena Tuhan tahu hati kita. Kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang kita berusaha, para firman Tuhan, kadang-kadang kita sahabat, diberikan kepada kita apa lebih daripada apa yang kita doakan. Kita doanya cuma segini, diberinya segono. Lebih bagi dia kita doakan, karena dia adalah sahabat. Haleluya, tepuk tangan. Puji Tuhan. Saya hampir selesai, saudaraku. Notis seperti ini saya taruh. Menurut ayat di atas yang baru kita baca, Tuhan Yesus membela sahabatnya. Bahkan sampai dia mati di kayu salib karena dia sahabat, dia bela saya mati. Kamu nih, firman Tuhan bilang, upah dosa ialah maut. Kamu akan mati konyol, kamu mati selamanya, kamu akan binasa. Tapi aku sahabat, aku mati buat kamu. Amin. Kamu gak usah mati, aku yang mati buat kamu karena kamu adalah apa? Sahabatku, itu sahabat karib. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena kita adalah sahabatnya. Firman-Nya baru kita baca, dia mati memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan, aku mau jadi sahabatmu, terima kasih. Nah, dengar saya baca sampai dia karena itu ya, karena kita adalah sahabatnya, artinya sahabat membela atau menolong sahabat, bahkan mengorbankan dirinya sampai mati. Itulah Tuhan Yesus. Baru kita baca ayat. Mengerti?
Dia memberikan nyawanya. Coba selanjutnya kita baca seperti ini. Tuhan Yesus adalah sahabat karib kita yang lebih dari semua orang, lebih dari saudara kandung kita. Karena dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apakah Anda dan saya adalah benar-benar sahabat Yesus? Itu pertanyaan. Judul dari firman Tuhan hari ini, apakah saya sahabat Yesus? Anda jawab, saya mau jadi sahabat Yesus. Amin. Nah, selanjutnya kita lihat sebenarnya sampai selesai. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada lagi kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan apa? Nyawanya untuk sahabatnya. Jadi make sure kita adalah sahabat Yesus Kristus. Make sure, Tuhan, aku dengar firman-Mu, aku menjadi sahabat itu. Jika aku diperintahkan, aku pergi. Tuhan bilang apa? Aku oke. Gitu, itu sahabat. Nanti yang selanjutnya saya taruh seperti ini. Bukan berarti, saudara harus dengar baik-baik ini. Mungkin saudara bertanya, Pak, kan Tuhan Yesus mati untuk kita semua orang Kristen. Betul, dengar dulu. Bukan berarti bahwa Tuhan Yesus hanya, katakan hanya. Bukan berarti Tuhan Yesus hanya mati untuk sahabat-sahabatnya. Bukan itu berarti. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus mati buat semua orang berdosa, semua orang. Khususnya orang-orang percaya. Kemudian menjadi apa? Sahabatnya. Orang percaya kemudian menjadi sahabatnya. Maksudnya menjadi sahabat itu kita mempunyai apa? Benefitnya. Benefit bahasa Inggris artinya apa? Ekstra, kasih lebih baik benefitnya, hanya sebagai murid dan sebagai teman-teman, sebagai semua orang berusaha selamat, sebagai hamba. Itu maksud saya hamba. Hamba sih hamba, tapi sahabat lebih ada benefitnya, saudaraku. Saya alami dalam hidup saya. Lebih seolah-olah spesial gitu, lebih kan dekat sekali dengan Tuhan, lebih baik. Amin. Jadi ingat saudara, bukan saya mengajar, Pak Aritio ngajarin Tuhan Yesus cuma mati kalau kita jadi sahabatnya, kalau enggak dia enggak mati. Bukan. Tuhan Yesus mati untuk semua orang berdosa. Amin. Semua, Anda dan saya. Untuk hamba-hamba itu semua orang dunia Tuhan masih, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Tetapi kalau kita sahabatnya, dia memberi cahaya, karena kita sahabatnya, kita menjadi satu orang yang spesial, saya ekstra, karena kita begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengetahui rahasia yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, dia kasih tahu. Amin. Cornelius, ini hari Bapak di surga kasih tahu saya, ini Tuhan Yesus kasih tahu saya akan kasih tahu kamu, ini kamu lakukan. Oh, mau dong, enak banget. Disuruh sama Tuhan Yesus. Kemarin minggu lalu kita belajar, kalau kita mulai melakukan apa yang Tuhan Yesus bilang, melayani Tuhan Yesus, kita dihormati oleh siapa? Bapa. Minggu lalu, aku mau dihormati presiden, aku jak, kau tahu gak, aku diundang makan presiden, diundang makan, bangga, ini presiden. Tapi Tuhan, kamu layani, Tuhan lakukan, kamu akan menjadi apa? Seorang sahabat. Dan kamu akan dihormati. Tepuk tangan betul. I'm excited for the firman. Ringkasan, tapi kita harus selesai. Waktu saya sudah habis. Judul sahabat menjadi sahabat Yesus. Poin 1, berseru Tuhan. Masih ingat? Berseru, tapi nggak mau bikin. 2, kita perintah agung. Ini perintah, disuruh nih, pergi memberitakan Injil. Yang ketiga, bagaimana menjadi sahabat Yesus. Kita sudah pelajari, yaitu saudara tahu sendiri. Jadi yang keempat yaitu sahabat karib. Bukan hanya menjadi sahabat karena kita melakukan sekali diperintahkan, tapi kita juga mau menjadi sahabat karib Tuhan Yesus. Lebih dari saudara kita sendiri. Oke, jadi sebagai aplikasi saya taruh seperti ini. Mungkin ada 2 ya kalau tidak salah. Menurut Tuhan Yesus, Anda dan saya bisa menjadi sahabat Yesus jikalau apa? Ingat kata-kata jikalau, kondisi. Artinya bukan pasti gitu, tapi jikalau kita melakukan perintahnya, dawakan perkataannya. Aplikasi kedua, saya taruh seperti ini. Dan saya sungguh-sungguh percaya, bahwa hidup ini akan sangat indah, betul? Akan sangat indah dan tidak penuh dengan segala kekhawatiran, betul? Kalau kita adalah apa? Sahabat Tuhan Yesus Kristus. Berjalan bersama Yesus.
ngobrol. Oh, by the way Tuhan Yesus, aku udah tahu Tuhan Yesus. Aku tahu hatimu. Aku bisa baca hatimu. Just relax. Tenang, relax, oke. Oke, aku relax. Aku gendong kamu. Bahkan sampai rambutmu putih, aku gendong kamu. Firman Tuhan, haleluya. Haleluya. Nah, sampai rambut putih, aku udah ubanan banyak, aku digendong. Mau digendong. Aku jalan sakit, capek gitu. Aku gendong. Secara rohani, bahkan secara tubuh kita diangkat oleh Tuhan Yesus. Kemana-mana, amin. Jadi aplikasi kata terakhir saya taruh seperti ini, saudaraku. Maukah Anda dan saya menjadi sahabat Yesus? Jawab sendiri. Saya jawabnya apa? Ya. Anda jawabnya gimana? Oh ya. Saya jawab, yes. Saya mau jadi sahabat Yesus. Amin. Karena banyak apa? Banyak benefit, keuntungan. Udah diselamatkan, nggak usah khawatir. Jangan khawatirkan hidupmu. Beres. Mau nggak? Nah, kita akan berdoa, saudara. Mungkin saudara sudah mendengar firman ini, Pak Riti Orbanya, semangat. Tapi saya ini masih bingung, apa saya sahabat, apa hanya sekadar hamba, hanya sekadar orang Kristen, apakah saya bisa? Bisa. Kalau Anda mau lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahkan yang diperintahkan. Pergi ke tangga, God bless you, Tuhan berkati. Ngomong-ngomong, udah kenal Tuhan Yesus belum? Gitu. Siapa? Dia itu gampang kan? Oh, kamu bukan khotbah, kamu harus bukan. Ngomong aja, Tuhan, lagi minum kopi. Kopinya enak ya. Ngomong-ngomong, kamu dengar Tuhan Yesus? Udah, itu bersiar, memberitakan Injil, karena Injil adalah siapa? Yesus. The Gospel, Injil. Memberitakan Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa kalau saudara masih, Pak, saya mau melakukan tapi saya masih takut. Kita akan berdoa. Karena firman Tuhan katakan kita telah diberikan bukan roh ketakutan. Roh yang disiplin. Oleh sebab itu Paulus bilang beritakanlah Injil. Mari kita berdoa. Ulangi doa saya, oke? Tuhan Yesus, saya telah mendengar firman-Mu melalui Pak Ritio. Saya ingin jadi sahabat-Mu. Tolong saya Tuhan Yesus. Berikan saya kekuatan untuk saya melakukan apa yang Engkau katakan. Bahkan Engkau perintahkan. Supaya saya menjadi sahabat-Mu. Menurut firman-Mu. Tuhan Yesus, aku mau. Aku menjadi sahabat-Mu. Bahkan sahabat karib. Supaya Tuhan Yesus tolong aku dalam segala kebutuhanku. Ampuni dosaku. Kalau aku belum pernah menjadi orang Kristen, sekarang juga aku membuka hatiku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Kalau saudara jujur, saya tahu Anda jujur, Anda berdoa seperti itu. Sekarang Anda menjadi seorang Kristen karena Anda undang Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, sekarang Anda mulai belajar melakukan perkataan dan perintah. Saya garanti menurut firman Tuhan, Anda menjadi sahabat Yesus. Dengan itu mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat, kita akan berdoa. Bapa, kiranya kasih-Mu yang sempurna, kasih yang sangat agape, dan seluruh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, sahabat kita, dan semua persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian. Bahkan kiranya segala damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita, memelihara hati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua katakan amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dengan itu kita tutup acara hari ini. Semoga saya berdoa kita akan berjumpa kembali pada hari yang mendatang untuk mendengar sekali lagi firman Tuhan yang hidup kebenaran. Sedangkan itu saya katakan selamat beraktivitas. God bless you. Amin.